Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus Masjid Al-Falah ya, beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat Isya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keimanan sehingga kita telah dapat pula hadir bersama-sama di dalam Masjid Al-Falah yang sangat kita cintai ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah dalam rangka beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dari awal Ramadan sampai akhirnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Adapun pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-6 jatuhnya ya bapak ibu-ibu, judul ceramah kita adalah Ramadan dan kedermawanan. Berarti bulan Ramadan ini dengan kedermawanan adalah identik ya. Apakah itu dermawan? Jadi kalau dermawan ini orang ini, kalau Ramadan orang bulan ya. Ini identik dia antara orang dengan bulan. Itu ceritanya. Dermawan adalah seorang yang berlapang hati dan ikhlas mengeluarkan harta bendanya untuk keperluan orang lain. Jadi rela hatinya mengeluarkan hartanya. Tidak sedikit pun dia kasihan memberikan hartanya itu. Yang sudah capek dia mencari duit, mengumpulkan. Tapi dia tidak sedikit pun sayang dia mengeluarkan. Bahkan dia lebih bersemangat lagi. Begitu dapat, ya pingin lagi menginfakkan atau mensedekahkan hartanya itu. Itulah yang dikatakan dengan orang yang dermawan. Lalu siapakah orang yang paling dermawan di seluruh dunia ini? Ya, kita ceritanya orang-orang yang beriman Islam. Siapa kira-kira yang paling dermawan? Sehingga dari kaya raya sampai dia miskin semiskin-miskinnya. Siapa Pak? Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita contoh ya. Laqad kana fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik sekali. Makanya dia dijadikan Rasulullah oleh Allah. Jadi contoh bagi kita. Tidak mungkin seorang pemimpin ya, Rasul itu kan pemimpin ya, diutus oleh Allah kalau orangnya tidak baik ya, tidak dermawan ya. Jadi dermawan itu orang yang senang dia memberikan hartanya. Ada pula orang yang memberikan
diberikan hartanya, sudah itu dia ingat-ingat terus. Ada lagi ya, orang minta sumbangan mungkin untuk membangun masjid, mungkin untuk anak yatim, orang miskin. Dihitungnya kemarin saya sudah mengeluarkan duit. Itu dah dihitung-hitung. Itu belum dermawan lagi namanya. Ya, mungkin dia memberikan bantuan itu karena malu. Ya, karena ini dipanggilkan, atau kalau zaman sekarang ini ada melalui WA, pakai list, ditengok dari atas sampai ke bawah. Ada yang menyumbang 1 juta, ada yang 500.000, ada tengoklah. Saya ni kalau sedikit nyumbangnya segan saya. Kan gitu. Malu awak kalau seketik awak menyumbang. Boleh orang katakan saya ni orang dermawan. Diberikan 2 juta. Tidak tu dia menyesal. Itu orang cari nama, ya, bukan mencari redha Allah. Jadi yang diberikan itu ada kalanya berupa harta, ya, berupa uang, ya. Ada namanya sedekah, ada infak, ada juga wakaf. Itu berbeda, ya. Sedekah itu ada sedekah wajib, ya, sedekah sunat, itulah sedekah sunat. Bagi dua pula. Infak jangan disamakan. Jadi orang dermawan itu ya semua dia berikan. Ada orang minta infak diberi, ada sedekah diberi, apalagi zakat. Kalau dia banyak duitnya itu, zakat itu adalah wajib hukumnya, ada ketentuannya. Itu caranya, ya. Jadi kalau cerita masalah Rasulullah sedih kita mendengarkannya, ya. Paling kaya di tanah Arab, di Mekah itu semenjak dia kawin dengan Siti Khadijah, paling kaya. Seluruh kota Mekah itu banyak kekayaannya. Akhirnya miskin semiskin-miskinnya. Kenapa? Dia seorang dermawan, tidak pernah menolak apa yang diminta oleh seseorang. Pernah, ya, ceritanya seorang perempuan, dia menenun baju yang sangat bagus untuk Rasulullah. Tenunnya supaya Rasulullah bisa memakai hasil buatan tangannya. Orang Mekah itu kan banyak perempuan yang punya kerajinan. Begitu diberikan kepada Rasulullah, senanglah hati Rasulullah dapat hadiah baju bagus. Ya, sama juga dengan kita, ya, dikasih orang bagus pula lagi, senang hati. Coba, ya, bagus, gagah. Sudah dipakai, datang seorang laki-laki. Ya Rasulullah, berikanlah kepada aku ni baju engkau ni. Kalau awak gimana, ya? Baju sudah dikasih orang paling bagus, mau tak kasih? Mungkin kita jawab, tak usahlah, ini baju saya ada tu. Yang sudah saya pakai ini pemberian orang, tak enak. Paling itu kita bilang sama orang tadi. Tapi Rasulullah tidak pernah dia menolak apa yang diminta orang, langsung dikasih Rasulullah. Begitu betullah kedermawan Rasulullah. Pernah dia melihat orang sakit, sementara orang sakit itu selalu meludahinya. Orang kafir tu, bukan orang Islam, ya, orang jahiliyah dulu. Rupanya dia sakit, pantasan tak ada dia meludahi aku lagi, kata Rasulullah. Ditanya sama orang-orang, tahu tak orang yang biasa berdiri di atas itu, dia tak ada lagi, di mana dia sekarang? Oh, dia sakit. Mana rumahnya? Pergilah Rasulullah ke rumah, menanyakan kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, apa yang ada engkau makanan engkau simpan? Ada sepotong roti untuk kita berbuka, ya Rasulullah. Itu dia puasa sunnah, ya. Tolong kau bungkus, ya. Kita sedekahkan saja, ada orang yang sakit. Begitulah kedermawanan Rasulullah ini. Sudah susah memberi makan, yang memberi makan untuk berbuka dikasih sama orang. Itulah yang akan menjadi contoh teladan bagi kita, ya. Jadi
puasa di bulan Ramadan ini adalah suatu latihan kesabaran bagi kita. Ya, apalagi di saat bulan Ramadan ini. Ya, apa saja yang kita berikan berbentuk sedekah, infak, wakaf tidak sama pahalanya dengan pahala sebelum bulan Ramadan. Bisa sampai 100 kali lipat. Apa nak rugi kita? Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Apa kata Allah? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Barang siapa yang mensedekahkan hartanya pada jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti dia menanam satu biji, ya, menimbulkan 7 tangkai. Kulli habbatun mi'ata habbah. Setiap tangkai itu berbuah 100. Jadi 7 kali 100 700. Itulah pahala diganti oleh Allah. Ya, ada kalanya di dunia diganti, rezekinya itu melimpah ruah. Jadi tidak ada orang yang rajin bersedekah yang derma itu akhirnya dia bangkrut. Tidak ada, tidak pernah. Kita ditakut-takuti saja oleh syaitan. Ya, tak usah lagi bersedekah. Awak capek mencari piti, mengalukan sedekahan. Kanggak ada orang. Padahal dia orang Islam, ya. Itu orang yang sudah dikuasai oleh nafsu. Apa nafsunya itu? Nafsu amarah, nafsu yang tamak. Ya, begitu dapat harta dikunci erat-erat. Padahal itu yang akan menghancurkannya. Ya, seperti air, kalau ditumpahkan kan bertambah terus kasih Allah gantinya. Tapi kalau tidak ditumpahkan, disedekahkan, dia akan sulit bertambah. Tapi itulah kira-kira. Nah, jadi orang yang suka bersedekah, ya, terhindar dari segala musibah. Nah, diganti oleh Allah sampai 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan kali 100 kali. Bayangkan tuh Pak dan Ibu. Oh, tak ada diganti Allah. Saya ada banyak sedekah. Ya, saya dihitung-hitungnya sedekahnya, dikalikannya, tapi tidak ada berkurang. Nah, jangan kecewa. Mana yang lebih baik ganti Allah di dunia atau akhirat? Nah, itulah kajinya lagi. Nah, jadi kita diuji oleh Allah, ya. 700 kali lipat itu digantinya di akhirat. Jadi kita karena kita punya ilmu, kita sabar. Kalau kita tidak punya ilmu, ya tidak mau kita sedekah lagi, tidak ada ganti. Makanya kita dalam beribadah ini harus punya ilmu yang banyak supaya kita setiap waktu bisa bersyukur kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, ya. Kita selalu bersyukur, ya, dikasih rezeki oleh Allah karena kita berusaha. Karena Allah itu berkata, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Banyak Allah itu mengasih rezeki kepada kita sesuai dengan usaha kita. Nah, ya Bu, ya Pak, ya. Nah, jadi itulah keuntungan, kemenangan bagi orang yang suka berderma di bulan Ramadan. Ya, juga di bulan Ramadan ini bukan sedekah uang saja, ya. Kalau ibu-ibu kalau membuat makanan di rumah, ya, kesempatanlah untuk memberikan makanan untuk diantar kepada orang yang berpuasa. Apa kata Allah, kata Rasulullah yang di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi, man fatara sa'iman kana lahu mithla ajrahu ghairi annahu la yanqis min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang membukakan orang, ya, akan diberi pahala sebesar pahala orang berpuasa tadi. Sementara puasa orang yang puasa tadi tidak berkurang. Kita bertambah 2 kali lipat. Bayangkan. Jadi sedekah itu tidak harus makanan. Tidak ada makanan, air, antar ke masjid ini atau kasih tetangga, aqua atau yang lain. Jadi banyak macam sedekah ini, ya, tidak bisa kita bahas karena waktunya minim, ya. Kita mau sholat tarawih. Jadi mungkin itulah yang dapat Bunda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mudah-mudahan infak yang kita berikan di bulan Ramadan ini dapatlah hendaknya menghapus segala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.